warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya dan rizkinya kita dapat menghirup udara yang segar pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak luput kita panjatkan, kita junjukkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti ini. Yang ketiga, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Difafian dengan NIM 20011110293, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Psikologi. Ya, video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS, ujian akhir semester studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirun Nafi'ah yang dikaryai oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Alamah Wal Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Ya, sebelum memulai penjelasan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirun Nafi'ah, pada kesempatan kali ini alangkah baiknya kita memulai dengan baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiniyah As-Saliyah Hayya naqra'ul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi. Oke, langsung saja kita memulai penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Risalah Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Al-Alwi Al-Habsyi. Mauliduhu di Madinati Al-Ghurfah fi awail mi'ah wa tis'ah wa sittin minal hijrah wa biha tadarruju hatta aifa. Kelahirannya Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Al-Alwi Al-Habsyi. Kelahirannya di kota Al-Ghurfah pada permulaan tahun 1069 Hijriah, dan di kota tersebut tumbuh dan berkembang hingga ia balik. Kana fi mubtada talabihi kathirut tanaqul masyan ila syabab wa taris wa siyun wa tarin fi sabilillah. Pada permulaannya menuntut ilmu, dia banyak berpindah-pindah tempat dengan berjalan kaki ke kota Syibam dan Taris dan Seul dan Tarim dalam berjalan menuntut ilmu. Wastau'aba ala syaihi as-sayyid Ahmad bin Abdillah wal faqih kafah al-ulum asy-syar'iyyah fa furu'iha wa kutuba at-tawassuf wa siyar wal lughah wal balaghah wal adab, dan menimba ilmu dari gurunya Sayyid Ahmad bin Abdullah bil Faqih
banyak ilmu-ilmu syariah dan cabang-cabangnya, dan buku-buku tasawuf dan ilmu sejarah, serta ilmu bahasa dan sastra. Al-awal yakni al-hajj atau haji. Amma al-hajj fawa khamis arkan al-islam wa huwa fardun ala kulli muslim wa mukallafah. Wakadzalika al-umrah fi al-umrah marratan bi syartil al-istita'ah wa hiya an yamlika ma yahtaj ilaihi fi safarihi ilal hajj dahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu ila ruju'ihi. Adapun haji adalah rukun kelima dari rukun Islam, yaitu suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf atau dewasa dan berakal yang merdeka. Begitu juga umroh seumur sekali dengan syarat yang memiliki kemampuan, yaitu memiliki apa yang dibutuhkannya di dalam perjalanan haji, pulang dan perginya, dan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai kepulangannya dari haji. Wa a'mal al-hajj salasah asya. Al-awal arkan, athani wajibat, wasalis sunnah wa sunnah. Adapun ibadah haji menjadi dibagi menjadi 3 hal, yakni yang pertama rukun, yang kedua kewajiban, dan terakhir sunnah. Wal arkanul khamsah. Ya, dan tadi sudah dijelaskan tentang secara singkat apa itu haji. Dan dalam Islam terdapat 5 rukun Islam, yaitu yang pertama mengucap kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu seperti apa? Kalimat syahadat dalam bahasa Arab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah alaihi. Rukun Islam yang pertama ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam yang ingin menjadi muslim. Dalam 2 kalimat syahadat tersebut dijelaskan bahwa patut yang disembah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang lain yang boleh disembah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah menguasai seluruh alam semesta yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua ialah mendirikan sholat. Rukun Islam kedua ialah mendirikan sholat. Sholat ini wajib bagi seluruh umat Islam. Seluruh umat muslim tentunya harus mengerjakan rukun Islam yang kedua ini. Sholat ini dibagi menjadi 5 waktu. Yang pertama ialah subuh, yang kedua duhur, kemudian yang ketiga asar, yang keempat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Kemudian rukun Islam yang ketiga ialah berpuasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya itu ialah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terdapat hikmah dalam berpuasa, antara lain ialah melatih kesabaran dan menumbuhkan rasa empati sama manusia terhadap orang yang kelaparan atau orang yang membutuhkan, sehingga terdorong hati kita untuk membantu sama umat muslim yang saling membutuhkan atau kurang mampu. Kemudian yang keempat ialah zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan terhadap harta kepada orang yang membutuhkan, terhadap harta yang memiliki kelebihan. Ada dalam zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan, dan zakat mal yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau pendapatan seseorang. Adapun jumlah zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau bisa diganti dengan jumlah beras yang memiliki setara dengan uang, atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kg beras. Dan zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dengan menyerahkan 2,5% dari harta seseorang, dari harta penghasilan seseorang tersebut. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian yang kelima, rukun Islam yang terakhir ialah pergi haji bila mampu. Pergi haji ke Mekah hukumnya wajib bagi umat muslim dan muslimat yang secara fisik dan finansial mampu. Pergi haji ini dilakukan sekali seumur hidup. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji ialah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Rukun-rukun haji maupun umroh. Ihram wa huwa niyyatuhul bil hajj wa umroh wa yustahab bu an yakula ma'adalik nawaitul hajj awil umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala wa la tasihul ihram bil hajj illa fi ashhurihi wa hiya syawal wa dzulqa'dah wa ashru dzulhijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahar fabaki al-arkan wa hiya al-uquf bi Arafah wa tawaf al-ifadah wa sa'i wal halq awit taksir. Adapun rukun haji yaitu ada 5. Yang pertama al-ihram, yaitu niat menjalankan haji atau umroh, dan disunahkan dengan mengucapkan nawaitu hajja awil umrata wa ahramtu billahi ta'ala.
dan tidak sah untuk ihram, dan tidak sah ihram untuk haji terkecuali pada bulan haji, yaitu dikecualikan bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan akhir waktu ihram itu pada terbitnya fajar hingga terbitnya dan akhirnya ihram itu pada terbitnya fajar malam Id, dan rukun lainnya yaitu wukuf Arafah, tawaf ifadah, sa'i, al-halqu atau at-taqsir, atau juga mencukur rambut. Lainnya arkanul umrah wa arkanul umrah wa hiya arkanul hajj illa al-wuquf falaysa minha wa yajibu lit-tawaf yakni satrul awrah wat taharah minal hadatsaini wa minat tajasah wa an yakuna sab'a tawaf fil masjid wal bait an yasari wa huwa kharij anhu wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawaf wa an yabda bis safa wa yahtimu bil marwah, yaitu rukun-rukun umroh yaitu mencakup semua rukun haji terkecuali wukuf di Arafah. Diwajibkan pada tawaf menutup aurat, suci dari 2 hadas dan suci dari najis, dan dilakukan 7 putaran dalam Masjidil Haram, dan Ka'bah berada di sebelah kiri dan dia berada di luar Ka'bah. Dan diwajibkan sa'i dilakukan 7 kali yang dilaksanakan setelah tawaf, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Semua wajibatul hajj, kewajiban haji. Wa wajibatul hajj dia al-ihram minal miqat wal mabit bil Musdalifah lailatul nahri wal mabit layali at-tasyriq bimina war ramyu tawaf al-wada'. Kewajiban haji yaitu ihram dari miqat, mabit atau bermalam di Musdalifah pada malam Id, kemudian bermalam di Mina pada malam tasyrik, kemudian melempar jumroh, dan tawaf wada sebagai perpisahan. Sunanul hajj atau sunnah haji. Wa amma sunnatu fa kullu ma sawiya al arkan wal wajibat faman taraka ruknan lam yasih hujjuhu wa la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bih wa la yajburuhu damun wala ghairu. Semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji, barang siapa meninggalkan rukun haji maka tidak sah baginya dan tidaklah lepas dari tahallul sampai melaksanakannya, dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda atau lainnya. Wasalah satu minal arkan la tafutu madamun hayyan wahya yakni at-tawaf wa sa'yu wal halq wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa la yazimahu damun wa alaihi ismun in lam yuqdar wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'un wala syai'a alaihi walakin tafutuhu al-fadilah
ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup, yaitu tawaf, sa'i, dan halq. Barang siapa meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajibannya, maka hajinya sah, akan tapi diwajibkan padanya untuk membayar dam dan tidak akan mendapat dosa jika meninggalkannya tanpa uzur. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah haji, maka dititipkan apapun kepadanya, akan tapi dia tidak mendapat keutamaan-keutamaan. Wa yahrumu satru ra'sir rajul wa wajhi mar'ati al-muhri main aw ba'dihima wa izalatud dur wasya' wadahnu sya'ri ra's walah yati watatayyubu jama'il badan. Dan diharamkan menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan bagi yang berihram, ataupun menutup sebagian kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Dan diharamkan memotong kuku atau rambut dan menggunakan minyak pada rambut, kepala ataupun jenggot, dan wangi-wangian pada seluruh badannya. Wa yahrumu 'aqdun nikah wal jima' al muqdimu wal jima' wa muqaddimatuhu wa itlaf kulli hayanin wa barriyin wahsyin ma'kulin wal mar'ah karrajul fil muharramat. Dan diharamkan melakukan akad nikah atau senggama dan permulaannya, dan membunuh setiap hewan-hewan darat liar yang biasa dimakan. Perempuan dan lelaki sama hukumnya dalam hal-hal yang haram dalam haji. Semua hifdzul qalb minal ma'ashi, penjagaan hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin wa qadlah hifdzul aqda as-sab'ah fardu ainin ala kulli muslimin. Wa min ma'asi al-qalb asyakku filillahi ta'ala wal amnu min makrillah wal qunut min rahimatillah ta'ala wat takabur ala ibadillahi ta'ala wa riya wal ujub bi ta'atillah ta'ala wal hasadu wal hikdu ala abidillah. Wa makna hasad yakni karahiyatu an-nikmah ala muslim wastisqal menjaga hati dari kemaksiatan ialah kewajiban bagi seorang muslim. Begitu pula menjaga 7 anggota tubuhnya, yaitu hukumnya fardu ain. Yang termasuk dalam kemaksiatan hati ialah ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari kemurkaannya, berputus asa dari rahmatnya, sombong diri, riya atau berbangga diri dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, hasad, dikit atau benci terhadap hamba Allah. Adapun makna dari hasad, kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain ataupun keberatan terhadap nikmat tersebut. Wa minha al-israr ala ma'siyatillah wal bukh bima Allah ta'ala
wa su'uzon billah wa bihalkillah wa tasghir lima adlamallahu min ta'atin au maksiyah au Quran au ilm au jannah au nar wa kullu dhalik minal ma'asi wal khaba'ith al muhlikat bal ba'du dhalik mimma yudkhil fil kufr wal iyad billahi ta'ala min dhalik. Dan yang termasuk dalam kemaksiatan hati ialah terus menerus dalam kemaksiatan dan pelit terhadap apa saja yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangka buruk terhadap Allah dan hambanya, meremehkan apa saja yang dilakukan Allah dari ketaatan atau kemaksiatan atau Quran atau ilmu surga ataupun neraka. Dan setiap kemaksiatan tersebut dan kerusakan tersebut merupakan penghancur, bahkan sebagian dari itu ialah hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Summa min ta'ah al-qalb, ketaatan hati. Wa min ta'ah al-qalb al-iman billah wal yaqin wal ikhlas wat tawadu wan nasihah lil muslimin wasakha wa husnuzon wa ta'zim sya'airillah wa syukur ala nikmatillah kal islam wa ta'ah wa sa'irin nikmah wa sabru alal bala mislul amrod wal mihan wa mautil ahibbah wa faqdil mal wa tasallut annas. Dan adapun ketaatan hati dan adapun ketaatan hati, yaitu yang pertama keimanan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yakni ikhlas, yakin, tawadu, nasihat terhadap muslim, dermawan, berprasangka baik, melakukan syariat-syariat Allah, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah seperti Islam, dan taat dan semua kenikmatan-kenikmatan, dan bersabar terhadap cobaan seperti penyakit, bencana, kematian orang yang dicinta, kehilangan harta, dan yang terakhir penguasaan orang.
wasabru ala ta'ah, wasabru anil ma'asi, wasaqafah, wasaqa birrizki minallah, wa bu'dud dunya, wa adawah an-nafs wa syaitan, wa mahabbah lillah wa mahabbatullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa sholihin waridho anillahi wa tawakkulu alaihi wa khairu dhalik dan wajibah al-qalbi al-munjiyah, dan sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan fikoh atau yakin terhadap rezeki dari Allah, dan benci terhadap dunia, dan memerangi hawa nafsu serta syaitan, serta menjadi Allah dan menjadi Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ahlul bait beliau serta para tabi'in dan para sholihin, ridha Allah dan tawakal kepadanya, dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban yang merupakan penyelamat. Summa al-ma'asi al-jawarih, yaitu kemaksiatan anggota tubuh. Wa amma al-ma'asi al-jawarih wa ma'asi al-bat mislu aklir riba wa syurbi kulli muskirin wa akli mal yatim wa kulli ma haramallahu ta'ala alaihi minal ma'kulat wal mashrubat wa qad la'anallahu rasuluh akilar riba wa kulla man a'ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamr wa kulla man a'ana ala syurbiha hatta al-ba'i laha. Dan adapun kemaksiatan anggota tubuh, yaitu kemaksiatan perut seperti makan riba, minum minuman yang memabukkan, makan harta anak yatim, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makanan dan minuman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah melaknat orang yang memakan riba dan setiap orang yang membantu dalam memakannya, dan melaknat orang yang meminum khamar dan seluruh yang membantu dalam minumnya sampai penjualnya. Suma ma'asi alisan, maksiat lidah. Wa ma'asi alisan kathiratun aidon mislu al-ghibah wa hiya dzikru
wa dia dzikruk akhaka al muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan wan namimah wal kadhib wasyatmi wasabba wal la'ni wa ghairiha. Dan adapun kemaksiatan lidah yang sangatlah banyak bentuknya, seperti ghibah, yaitu menyebutkan sesama muslim apa-apa yang tidak disukainya walaupun itu benar, dan namimah, dan berbohong, dan memaki-maki serta mencela, melaknat, dan lainnya. Tsumma al-ma'asi al-ain, yaitu maksiat mata. Wa ma'asi al-ain mislu an-nadhar ila nisa wal ajnabiyat wa natril ghurat wa natri bil istihqar ila muslim wa natri fi bait al-ghurib bi ghairi idni, yang termasuk dalam kemaksiatan mata, seperti melihat perempuan yang bukan muhrim, melihat aurat, melihat muslim dengan pandangan hina, atau melihat rumah orang lain tanpa izin. Al-ma'asi al-udhun, maksiat telinga. Wa ma'asi al-udhun kal istima' ila al-ghibah wa ghairu dhalik minal muharramat. Dan adapun kemaksiatan telinga, yaitu seperti mendengar ghibah ataupun hal-hal lain yang diharamkan. Cuma ma'asi al-yad, kemaksiatan tangan. Ma'asi al-yad tatfif fil kail wal wazni wal khiyanah wa sariqah wa sa'iril mu'amalat wal muharramah kal qatl wa darbi bi ghairi haqqin. Dan adapun kemaksiatan tangan, yaitu seperti curang dalam timbangan, berkhianat, pencurian, dan segala kegiatan haram seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Tsumma ma'asi ar-rijal, kemaksiatan kaki. Ma'asi ar-rijal al-masyu bi si'ayah bi muslim au qatlihi au ma yudarruhu bi ghairi haqqih wa ghairi dhalik min kulli ma haruma al-masyu ilaihi. Dan adapun kemaksiatan kaki, yaitu seperti berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya, atau apa aja yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar. Dan selain itu, apa aja yang diharapkan dari hal-hal yang diharapkan untuk berjalan kepadanya. Itu ma'asi al-farj, kemaksiatan kemaluan. Wa ma'asi al-farj kazana wal lawat wal istimna bil yad wa khairiha min ma'asi al-farj. Dan adapun kemaksiatan kemaluan, yaitu bentuknya seperti zina, liwat atau sodomi,
istimna atau onani, dan selain itu dari kemaksiatan kemaluannya lainnya. Dan kemudian ma'asi al-badan, kemaksiatan tubuh. Ma'asi al-badan wal maksiyah bikullil badan, kal uku lil walidain wal faror minaz-zahfi wa huwa minal kabair wa ghairi ma dukira mislu qati'am ar-rahim wa dhliman nas, yaitu kemaksiatan dengan seluruh badan seperti durhaka kepada orang tua, kabur dari peperangan yang hal tersebut merupakan dosa besar, dan selain dari apa saja yang telah disebut seperti memutus tali silaturahmi dan menzalimi orang lain. Allahu muwafaqahu al-mu'in lima yuhibbu wa yardah, wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallam. Dan Allah yang maha memberi taufik dan maha membantu terhadap apa saja yang dicintainya dan diridhoinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menimpahkan sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin amin. Qunut asy-syafi'iyah wa qunut syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fiman a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait walakal syukru ala ma anfa'amta bihi wa awlait nastaghfiruka wa ta'ubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami afiah atau kesehatan sebagaimana orang-orang telah Engkau beri kesehatan, dan uruslah perkara-perkara kami sebagaimana orang-orang yang Engkau urus perkara mereka, dan berilah keberkahan kepada kami atas apa yang Engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu dan tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Engkau maha suci wahai Tuhan kami, dan Engkau maha tinggi, maka segala puji terlimpahkan hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau tetapkan, dan segala syukur yang hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau anugerahkan, dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami mohon ampun kepadamu, dan kami bertaubat dan kembali kepadamu. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada sebaik-baiknya makhluknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Sadaqallahul Adzim. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan itu berasal dari saya, dan apabila ada kelebihan itu semuanya hanya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf.
lastu bi khairi minkum wa lastu min ahsani minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa inayah. Syukran ala mini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.